Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal bedah bab 1 dari sumber yang Anda bagikan, Do Hard Things. Judulnya menarik banget nih. Dari pelatih keras, orang tua keras, dan pria tangguh ke menemukan kekuatan batin sejati. Sumber ini kan langsung nantang pemahaman lama soal ketangguhan ya. Nah, misi kita sekarang nih ya, menggali lebih dalam apa sih sebenarnya kekuatan batin itu. Yang beda dari sekedar citra keras di luar aja, gitu. Siap kita bongkar? Siap. Bab ini langsung kasih contoh yang wah kuat ya. Kayak pelatih legendaris Bobby Knight itu. Dia sukses, nggak diragukan lagi. Tapi metodenya kadang ada hinaan verbal. Bahkan pernah kan ya kekerasan fisik kayak mencekik pemain. Waduh. Dan semua itu alasannya membangun ketangguhan. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran cara yang efektif? Atau malah, gimana ya, merusak? Bab ini nyebut model lama itu callous, dingin, nggak berperasaan. Fokusnya kan di pengerasan diri, pokoknya jangan kelihatan lemah gitu. Sering banget kita denger yang kayak gitu ya. Iya. Hukuman fisik, lari putaran atau burpee itu dipakainya bukan buat latihan spesifik, tapi lebih ke katanya sih menguatkan mental. Tapi kok ya kesannya jadi kayak penyiksaan ya. Justru itu, bahayanya di situ. Sumber ini ngangkat kisah tragis Jordan McNair, ingat? Pemain football universitas yang meninggal karena heat stroke di tahun 2018. Oh iya, yang itu ya, serem banget. Tanda-tanda dia udah kepayahan banget, kram, bungkuk, itu diabaikan sama pelatih dan staf medisnya. Malah diteriakin suruh terus lari. Ini kan contoh mengerikan ya ketika pandangan kaku soal ketangguhan bikin orang nggak bisa bedain mana mendorong batas yang sehat, mana yang udah bahaya banget. Efeknya gimana kalau gitu? Bukannya jadi tangguh, malah bisa jadi rapuh ya? Jadi bergantung sama figur otoritas atau takut hukuman. Motivasinya bukan dari dalam diri. Betul. Kayak analoginya tuh melempar anak ke kolam dalam supaya belajar renang. Mungkin ada yang bisa selamat, tapi kan banyak juga yang trauma atau ya amit-amit tenggelam. Pasti ada cara lain yang lebih baik lah. Pasti. Terus contoh lain yang sering disebut itu kisah Junction Boys-nya pelatih Bear Bryant tahun 54. Katanya kan, kamp pelatihan super keras di gurun Texas itu menciptakan tim yang tangguh banget. Tapi, apa benar ceritanya begitu? Nah, ternyata faktanya nggak seindah mitosnya gitu. Tim itu justru kalah telak di musim pertama setelah kamp itu. Catatannya 1-9. Wah, jauh ya? Jauh. Dan hanya sedikit pemain, kalau nggak salah 8 orang yang bertahan dari camp keras itu yang kemudian main di tim sukses 2 tahun kemudian. Banyak yang bertahan di camp itu, kata salah satu pemainnya, Jack Pardee, bukan karena lebih tangguh, tapi ya karena nggak punya pilihan lain aja atau sekedar insting bertahan hidup. Oh, jadi bukan karena mentalnya paling baja ya? Bukan, itu poin utamanya. Malah ada pemain, Tutor Teague, yang keluar dari camp itu justru jadi pilot tempur Top Gun yang hebat. Jadi, ya camp keras itu bukan resep ajaib buat ketangguhan sejati. Menarik. Kesalahpahaman yang mirip juga sering terjadi soal pelatihan militer, kayak survival, evasion, resistance, escape. Orang sering fokus ke bagian simulasi beratnya, ditawan, diinterogasi, padahal ada bagian kunci yang sering dilupakan. Apa tuh? Pelatihan ekstensif sebelumnya, mereka itu diajarin skill psikologis dan bertahan hidup yang spesifik banget. Manual seri Angkatan Udara AS saja tebalnya ratusan halaman, 652 halaman, isinya cara ngatasin bosen, putus asa, macam-macam. Jadi intinya itu mengajar, bukan cuma menyortir mana yang kuat dari awal. Oke. Jadi kalau model lama itu keliru, apa dong definisi ketangguhan sejati menurut bab ini? Yang benarnya gimana? Nah, ini dia definisinya, saya kutip ya. Mengalami ketidaknyamanan atau kesulitan. Mendekatinya, memberi perhatian penuh, lalu menciptakan ruang untuk mengambil tindakan yang bijaksana. Mendekati kesulitan, memberi perhatian, terus ambil tindakan bijaksana. Iya, jadi intinya bukan cuma soal nahan sakit aja, tapi gimana kita menavigasi kesulitan itu untuk bikin keputusan terbaik. Lebih ke proses internal, gitu. Menarik banget. Jadi bukan soal pasang topeng kuat atau fasad ya. Ada kutipan dari atlet militer namanya Drevan di sumber ini. Dia bilang sering banget lihat orang yang kelihatannya pede banget, ngomongnya gede tapi pas kena tekanan beneran malah hancur. Nah, itu dia.
Jadi ketangguhan sejati itu justru butuh jujur sama diri sendiri, tahu kekuatan kita, kelemahan kita, rasa takut kita, biar bisa nilai situasi dengan jernih. Nggak cuma berusaha hidup sesuai standar palsu. Betul sekali. Penulisnya sendiri cerita pengalaman pribadinya kan, soal vocal cord dysfunction, VCD, pas lagi lomba lari. Tiba-tiba nggak bisa napas, panik luar biasa. Ini nunjukin gimana respons tubuh kita bisa, kacau balau di bawah stres. Iya, kebayang paniknya. Dan ternyata VCD itu bisa dipicu stres atau emosi kuat. Jadi ini bukan soal jangan merasa takut, tapi gimana kita mengelola respons internal kita itu. Contoh lain, Alex Honnold, pemanjat tebing solo El Capitan yang terkenal itu. Oh ya, yang filmnya itu ya? Iya, otaknya memang nunjukin respons amigdala bagian otak pengatur rasa takut yang lebih rendah dari rata-rata. Tapi penting nih, dia tetap bisa merasa takut. Dia bahkan mundur kalau merasa nggak siap. Itu hasil latihan mental bertahun-tahun, bukan karena dia kebal sama sekali dari rasa takut. Wah, itu ngingetin saya sama rasa panik kalau tiba-tiba blank pas lagi momen penting gitu ya. Rasanya badan nggak bisa dikontrol. Jadi kuncinya di pengelolaan responsnya itu ya. Tepat sekali. Jadi poin utamanya nih, ketangguhan yang sesungguhnya itu bukan soal jadi kebal rasa sakit, bukan soal bersikap kasar atau menekan emosi habis-habisan. Ini lebih ke kesadaran diri. Sadar diri. Iya, kemampuan mengelola respon internal kita saat hadapi kesulitan, dan punya skill, punya keterampilan untuk menavigasi situasi itu dengan bijaksana. Dan ini kapasitas yang bisa dikembangin ya. Bukan sifat bawaan ada atau nggak ada gitu aja. Kita nggak perlu dikeraskan dengan cara-cara yang menyakitkan buat jadi tangguh. Betul, ini bisa dilatih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, gimana kalau pengalaman tersulit yang lagi atau pernah Anda hadapi itu bukan sesuatu yang harus dilawan mati-matian, dihancurkan, atau ditahan sekuat tenaga. Terus gimana? Gimana kalau itu justru kesempatan buat melatih cara merespon yang beda? Bukan reaksi spontan karena panik atau marah, tapi coba kasih jeda sejenak, lalu pilih respon yang lebih sadar, lebih bijaksana. Kira-kira nih, satu langkah kecil apa ya yang bisa Anda coba latih minggu ini terkait hal ini? Coba direnungkan.